Assalamualaikum. Oh iya, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua. Halo. Kembali lagi di podcast Podcast Semaras Semaras. dengan aku Yori dan Aku juga Ali. Hai. Sebenarnya BTW ini Apa tuh? boleh kita buka gak? boleh lah apa? Ini segmen kedua. Ada segmen Iya. kedua kita, episode 5 segmen kedua. Tapi Nah. apa? Segmen pertamanya itu kemarin ya. Hah. Minggu kemarin gak sih? Iya, Minggu- yuk. Sabtu kemarin banget. Iya, Sabtu kemarin banget tuh sudah tag. Nah, Kita sudah ini dong, sudah berapa ya? Hampir sejam kan kita tag kan? Iya. Iya. Sama bintang tamunya. Kita udah asik juga nggak sih? Tapi tiba-tiba malam aku ingat betul malam dapat WA dari Pak Amadi, Lip, bisa nggak kita tag ulang, audionya hilang. Astaga, Ya, nggak apa-apa lah. Tapi nggak apa-apa Manusia lah. kan nggak luput dari kesalahan Iya. kan, Lip. kita buat ulang kan, mungkin kali ini lebih seru. Oh ya, nggak apa-apa. Iya. Kita kan bisa temu kangen lagi dong sama teman-teman kita. Iya, halo. Tapi panggilannya apa sih? Itu dia. Iya, Kalian komen aja nggak sih di bawah? iya. Saran Kira-kira buat panggilan yang cocok nih buat penonton Potmas itu atau apa? kita up di Kita sayembara sih. iya sih, Nanti kita up di SG anu nggak sih? Giveaway nggak Podcast. Masuk giveaway deh. enggak, nanti kan mereka buat tuh. Mereka buat yang paling asik nih. Oh Nama iya. panggilannya kita kirimin. Yang paling asik dangdut apalah gitu. Asik dangdut. Ya dangdut kan biar kayak apa kek kesannya centil atau apa Oh iya. gitu. Oke, halo Hai. teman Potmas. Tahu Lama nggak ketemu ya? Tahu nggak sih guys, Alip dari baru masuk nih, dia kayak ceria banget, kayak ada kayak apa ya? Iya, Kamu karena kenapa sih Lip habis sahur kemarin. Sahur tadi. habis Kalau nggak kena sahur- berkah kenapa? Berkah Ramadan tuh. Iya, berkah Ramadan. Alhamdulillah ya. Ah, Berkah Ramadan lebih ceria aja, lebih happy bawaannya. iya sih. Alhamdulillah. Kayak seger aja gitu nggak sih? Karena Iya. kalau misal kita nggak puasa, kita kayak misal kita kebanyakan makan, terus kita jadi ngantuk kan? Iya, Terus betul. jadi kayak lemes gitu-gitu. Karena kan gula kan, kebanyakan gula kita, jadi nggak bagus juga kebanyakan makan. Ini buat teman-teman yang sukanya selama bulan Ramadan balas dendam ya, tahu nggak puasa balas dendam Kayak tuh? apa? Kayak apa? Puasa balas dendam. Dia ini nggak makan kan seharian. Pas dia buka, Oh, langsung itu digas banget digasnya. makan. Akhirnya dia nggak terawih. Iya, karena keburu ngantuk kan. Nggak bisa bangun dia. Nah, tapi kalau kamu Lip, kamu puasanya lancar nggak? Ada kayak sakit atau gimana gitu? Alhamdulillah lancar. Sejauh ini full. Alhamdulillah. Wih, keren. Iya, alhamdulillah. Aku sempat kepotong sih. Oh iya, wajar kan. Iya sih, perempuan kan gitu. Apa? Musafir? Kok gitu? Red day dong. Oh iya. Kalau kali aja kan musafir. Habis aja sakit kan ya. Sakit, iya. Betul. Tapi red day. Mm-mm. Oh, red day. Wajar. Kita mau bahas apa sih Lip di ini? Di Jangan, episode kita ini? temu kangen dulu dong. Oh, iya Kita sih. dari sekian purnama ya akhirnya ya. Terakhir sama siapa sih? Aku lupa. Terakhir- Sama Jean. Aku sama Jean. Iya, lain sama Pak Jikri. Pak Jikri ya. Ini teman-teman ada Pak Jikri juga. Say hi Pak Jikri. Halo. Nanti diwakilkan aja lah. Halo. Atau Pak Jikri. Halo. Ada juga Pak Ahmadi. Halo Pak Ahmadi. Say hi. Halo. Ada Arya. Ada siapa nih? Alfian. Halo. Say hi. Diwakilkan. Halo. Kru kita nih diam-diam gitu ya. Iya. Tapi mereka, kok apa? mereka aktif di balik layar. Iya, cuman kalau udah kayak gini ya diam. Cuman kalau kata narsum kita Lip waktu itu Lip yang di take kemarin, diam-diam itu nggak apa-apa, asal jangan diam-diam makan nasi padang. Oke. Oh Ada, iya. Kenapa dibongkar? Kan itu Ih, nggak apa-apa tau. nggak apa ya, nggak apa ya. Kata narsum. Spoiler nggak apa-apa dikit Iya ya. dong. Tapi kan ini baru kan. Di thumbnail kan juga ada. Oh gitu ya? Iya dong. Nanti thumbnailnya gitu ya? Emangnya? Nanti lah dibuat ya? Ayo, Kita udahlah. bisa bikin lah. Kali ini siapa nih narsumnya? Ayo Rika. Narsum kita adalah salah satu guru agama di SMA 16. Iya betul. Tadi Guru aku kelas- dapat apa itu? calling kan. Calling. Narsumnya guru agama di SMA 16. Salah satu guru agama di kelas 11 ya? Iya, kelas Ngajar 11. di kelas kita, alhamdulillah. Beliau kayaknya ini kata-kata lama deh. Nggak apa-apa lah. Beliau jauh-jauh dari Tenggarong Sumpah dari ke Tenggarong. sini, sumpah. Sumpah. Nanti kita tanya aja sama Ya beliau. udah, ayo kita panggil Emang dulu yuk. Betul dari Tenggarong ke sini atau Iya. apa nih?
Siapa tahu udah pindah rumah atau gimana kan. Iya, nanti kita tanya-tanya. Tapi kalau Ini gua effort banget sih, kalau Iya. dari Tenggarong ke sini berapa sih? Sejam, 30 menit gak sih? Enggak. pakai lewat jalan baru ya? Kita tanya aja. Oh, iya, iya, betul. Jadi kita panggil dulu ya. Dipanggil nggak sih? Iyalah. Dipanggil. Tapi nanti lain kali ini nggak sih? Tiba-tiba ada di sini nah kayak kayak Aladin, tiba-tiba pakai asap langsung ada di sini. Muncul di sini. Nanti lain kali gitu ya skenario ya. Bisa ya edit ya? Bisa. Nanti gitu ya. Iya. Kali ini iya kage bunsin. Kage bunsin. Masa kage bunsin sih? Apa sih yang pindah teleport. Oh iya, teleport. Yang yang di Naruto nanti ya. Diagendakan ya kayak gitu ya. Ayo kita panggil. Oke. Gimana nih manggilnya nih? Pakai apa nih? Harus Takbir meriah. kah kita? Takbir kah kita? Usah. Apa Nanti aja di pakai ini aja salawat aja. Atau pakai ini ya? Apa namanya? Tepuk tangan. Ayo dah. Ayo Ini kita- dia, Bapak Taufik SPDI. Sudah ada di depan kita nih, seorang guru di SMA Negeri 16 Samarinda, guru agama Islam, mengajar di kelas 11 dan kelas 10 tapi hanya sekelas 2 kelas tuh. Oh iya. Iya. Tapi di kelas 11 juga kayaknya Bapak nggak semuanya nggak sih, Pak? Cuma 6 kelas di kelas 11. Aku enggak nih. Tapi kita ucapkan dulu selamat datang Pak di podcast SMA Negeri 16 Samarinda. Suatu kehormatan bagi kami ya dapat mengundang Bapak, Bapak juga bisa berkenan hadir di sini. Ya. Sehat kah, Pak? Sehat, alhamdulillah Alhamdulillah. sehat. Sehat. Tadi betulan dari Tenggarong emang. Siapa ada yang mau tanya Mbak. gitu gak? Bapak. Ke Bapak dong, betulan dari Tenggarong. Kalau weekend biasanya kami pulang. Ini weekend nggak? Sabtu Minggu kami pulang. Kan ada rumah di sana. Tapi ini berarti dari Tenggarong. Oh, Yang jelas. Sumpah. Jelas. Ini harus dikasih kopi ini. Iya. Puasa. Oh, puasa kan? Nah, kan nanti nanti. Oh, Harus dikasih bukber. wejangan ini, harus dikasih oleh-oleh. Bukber kita di sini ya. Iya, betul. Pokoknya selama tidak ada kegiatan di hari Sabtu, kami pulang ke Tenggarong. Tapi gimana nih Pak perasaannya Bapak diundang di podcast kami Pak? Sangat luar biasa, sebuah kehormatan. Mungkin pertama kali duduk di depan seperti ini. Mungkin nggak pernah. Iya, pertama kali. Iya. Kita langsung masuk ke pertanyaan apa gimana nih? Kita nanya kabar dulu lah, nanya kabar. Jadi Bapak ini seorang guru agama sudah tadi ya disebutkan ya, seorang guru agama. Sudah. Seorang guru agama. Apa? Blank mataku. Coba kamu tanya. Tapi Bapak asli Tenggarong apa orang Tenggarong atau kayak apa ya? Ya, asli orang Tenggarong. Pindah-pindah gitu. Oh. Jadi pertama lahir memang di Tenggarong. Heeh. Lahir di Tenggarong di rumah sakit Parikesit yang lama dulu, kalian mungkin belum lahir tadi. Udah tahu juga Tahun saya. 95 tuh kayaknya belum Waduh. lahir kalian. Kita masih 2000. mama saya aja belum kawin. Oh. Belum nikah mama saya. Coba. Berarti dengan ini menyatakan bahwasanya kami ini masih muda berarti. Oh iya, Gen Z Pak berarti Pak. Mungkin di atas Z tuh. Milenial. Gen Z itu angkatan berapa sih? Dari 97 ke 98. Oh 97 ya. 95 berarti milenial angkatan terakhir deh. Mau ke terakhir. Oh iya, OTW Gen Itu Z. ada namanya talent Panji Millennium, mungkin angkatan Millennium kayaknya. Millennial. Oh, Ada Millennium. dulu talent Panji Millennium tuh tahun 2001 kalau nggak salah. Panji Millennium, Iya. bukan Panji petualangan lain ya? Bukan, Lain. itu yang gini-gini. Iya, Iya, yang gini-gini. ular. Tapi BTW kita ngomong santai ya Pak. Kita ngobrol santai karena kan ini mau buka puasa, kalau ngomong tegang serius kan gak enak Pak. Ya kalau tegang haus nggak sih? Iya, jadi santai aja kita nih. Apa yang mau diomongin silahkan diomongin. Ya. Apa nih, pertanyaan pertama, Ini kan kita di bulan Ramadan ini bulan yang ditunggu sama umat Muslim kan? Iya, paling di nanti ya. Karena banyak berkahnya, banyak Betul. apanya lagi ya itu deh. Iya. Nah, Banyak apanya tuh harus diselesaikan tuh. tapi banyak hikmahnya, banyak Iya. berkahnya, banyak pahalanya. Nggak boleh sepotong-sepotong, harus Ya diselesaikan. udah 3 tuh poin poin ya. Cukup. Gimana sih caranya kita bisa memaknai Ramadan ini lebih dari sekedar bulan biasa yang kayak apa ya, yang kita kayak cuman sekedar nahan makan, nahan Iya. Apa sih hikmah di balik bulan Ramadan ini, Pak? Makna di Bulan balik. Ramadan itu adalah bulan yang ditunggu-tunggu oleh umat Muslim sedunia ya kan. Jelas itu sudah masyhur itu.
tidak ada orang yang menyalahkan. Jadi ketika sudah masuk bulan suci Ramadan, orang itu berbondong-bondong menyambutnya ya kan. Bahkan sebelum bulan suci Ramadan, orang tuh sudah ada yang bersiap-siap untuk menyambut dengan berbagai macam tradisi ya kan. Di luar-luar daerah Kalimantan tuh banyak mereka yang mengadakan ini buat apa? Menyambut bulan suci Ramadan. Ya. Yang pertama kalau kita ketahui itu Ramadan itu berasal daripada kata romat yang artinya panas yang membakar. Panas Panas yang yang bakar. membakar. Panas yang membakar. Kenapa? Karena biasanya bulan suci Ramadan itu kena di musim panas. Betul, Iya, iya betul, lagi, betul, iya, Wak. iya, Oke, iya, betul. iya. Tapi kemarin hujan sih, alhamdulillah Iya, sempat. tapi kayak cuman sehari sih. Sehari 2 hari. Karena musim panas, jadi diistilahkan artinya dosa-dosa kita itu dibakar habis, artinya dilebur. Jadi kita bersih ketika nanti Idul Fitri, dosa-dosa kita sudah habis, sudah dibersihkan. Dosa-dosa kita tuh dibakar sampai habis gitu lah. Jadi memaknai bulan suci Ramadan tuh perspektif orang tuh mungkin berbeda-beda. Kita bisa melihat ketika masuk bulan suci Ramadan, yang dulunya jalanan itu sepi, ketika sore sekarang tambah macet, luar biasa macet, ya kan? Orang-orang tumpah ruah berjualan takjil di mana-mana, ya kan? Artinya ekonomi melimpah ruah di Iya, saat betul. memasuki bulan suci Ramadan. Masjid-masjid ramai dengan kegiatan keagamaan yang diisi oleh para pemuda, orang-orang tua ya kan. Segitunya sangat luar biasa. Bahkan anak-anak kecil pun sangat riang bergembira. Kenapa? Rame-rame meminta tanda tangan Pak Ustadz. Iya, buat Ketika selesai imam Tarawih. tarawih Buat atau Ramadan. ketika sholat Jumat di kegiatan apapun rame, seakan-akan saat itu imam tarawih itu menjadi artis di Ramadan. Dicari-cari, Iya, Pak. dicari-cari. Disediakan. Iya, betul, betul. Memaknainya tuh bisa kita jadikan bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang sangat-sangat luar biasa keberkahannya. Bulan 1000 kebaikan, bulan kita mengharapkan pahala dari Tuhan yang berlipat ganda, bulan khusus yang dikhususkan untuk kepada umat Nabi Muhammad, ya kan? Jadi selama bulan suci Ramadan tuh kita dianjurkan untuk selalu memperbanyak amal-amal ibadah kita, memperbanyak segala macam aktivitas kita yang bermanfaat agar bulan suci Ramadan kita itu tidak menjadi sia-sia nanti. Betul, betul, betul. Dan menahan hawa nafsu juga kan ya. Ya, Iya. itu jelas. Bulan puasa itu kita bukan dianjurkan lagi, kita dilatih untuk bisa menahan hawa nafsu kita. Iya. Dilatih. Mungkin kita sudah puas 11 bulan yang lalu ya kan. Iya. Macam-macam kita makan, macam-macam kita lakukan. Kalau sudah masuk bulan suci Ramadan, stop latihan kita. Latihan untuk bagaimana caranya kita memperbaiki diri kita. Bahkan dilatih di sebelum bulan Ramadan ya, Pak? Iya. Betul. Ulama mengatakan ketika sudah masuk bulan Rajab itu kita tuh sudah mulai mempersiapkan bagaimana keadaan ibadah kita nanti di bulan suci Ramadan itu ditentukan di bulan Rajab. Bulan Rajab. betul, Kita sudah latihan dulu bagaimana mempersiapkan ibadah kita, bagaimana mentata hati kita di bulan Rajab sudah mulai itu sebetulnya. Jadi tidak ada alasan Anda tidak siap masuk bulan suci Ramadan. Karena sudah diberikan waktu buat latihan. Bahkan kalau di bulan Ramadan kita nggak cuma nahan nafsu makan ya, makan minum tentunya Iya. kan. Nggak cuma di siang hari kan, tapi kayak di malam hari juga, karena habis kita buka kita pasti habis aja lapar mata, terus kayak pengen makan ini makan itu. Terus kayak jadinya kekenyangan, terus jadi males sholat. Iya, itu harus ada antisipasi sih. Jadi triknya tuh, kalau dari Bapak gimana, Pak? Misalnya nih, Pak, ada orang, Pak. Ya, kenapa? Ada orang di waktu buka puasa dia balas dendam. Iya. Ada apa? Puasa balas dendam. Puasa balas dendam. Puasa balas dendam itu, jadi dia pas buka puasa nih, Pak, dia makan sebanyak-banyaknya sehingga waktu sholat kekenyangan dia, Pak. Jadi ngantuk, jadi Nggak males, bisa sholat. Itu gitu-gitu. gimana cara mengantisipasinya, Pak? Kalau kita dalam berbuka puasa tuh kita bisa harus menerapkan standarnya juga, dimulai daripada makan makanan yang manis-manis ya kan. Ada orang istilah mentang-mentang dia puasa balas dendam, itu salah. Oh, Iya. Itu salah. Kita berbuka puasa itu bukan dalam hal kita membalas dendam bagaimana sudah kita puasa seharian, tidak. Kita berbuka puasa itu berbuka puasa secukupnya aja. Artinya kalau dulu kan orang makan kurma 3 biji sudah sama air putih, ya kan, itu sudah cukup. Iya. Kalau kita balas dendam, nanti ibadah kita yang
lalai ibaratnya karena Iya. faktor Iya. kekenyangan ya kan. Mm-mm. Jadi biasanya kalau bulan suci Ramadan nih di jam-jam begini ini itu nafsu gitu lagi nunjak-nunjak nih. Lagi lapar-laparnya Lagi juga nggak lapar-laparnya. sih? Ya. Ibaratnya kalau kita cukupnya makan itu misalnya tahu misalnya tiga biji tahu, tapi karena nafsu kita lagi melunjak, pokoknya ini dibeli, ini dibeli, ini dibeli, ini dibeli, ini dibeli. Pas sudah masuk waktu berbuka puasa, satu yang dimakan sudah merasa kenyang, yang lainnya Oh, jadi bazir. Ya gitulah dunia. Anda puasa 14 jam tapi Anda makan berbuka puasa cuma 14 menit sudah kenyang. Oh, Seperti itu dunia. Sekejap gitu ya, Pak? Sekejap itu aja dunia. Oh iya, betul. Anda puasa 12 atau 13 jam lebih ya kan? Iya. Seharian penuh. Tapi ketika Anda sudah berbuka puasa cuma makan sedikit ibaratnya 5 menit, 10 menit, 15 menit sudah kenyang. sampai kita cuma ngambil satu bagian dari cuma secumil aja dari itu. Iya. Kenyang. Nah, Ini ibaratnya kehidupan di dunia sekejap. Iya. Iya, saya ngambil filosofinya, saya ngambilnya. itu. Nah, kita belajar dari bulan suci Ramadan seperti itu. Artinya apa? Makna bulan suci Ramadan bisa kita dapatkan dari situ. Dari hal kita menganalogikan berbuka puasa ini. Dengan puasa ini kan sudah tahu kita, oh bahwasanya dunia itu cepat sekali ya. Iya. Sekejap mata aja. Iya, sekejap mata. Tapi kalau di bulan Ramadan gini kan saya pernah nih cerita-cerita sama teman saya. Dia bilang kalau misalnya siang dia jadi ngantuk gara-gara lapar. Tapi kalau udah buka dia balas dendam, dia jadi ngantuk lagi. Nah, gimana sih caranya supaya di bulan Ramadan ini kita nggak malas-malasan dan ada kayak produktivitasnya di bulan ini? Iya, Pak. Kalau kita pengen tindak bermalas-malasan ketika di bulan suci Ramadan tuh, coba lihat dulu, buka lembaran baru, buka dulu bab-babnya. Bulan suci Ramadan tuh apa sih bulan suci Ramadan tuh? Apakah bulan yang memang kita untuk bermalas-malasan aja? Apa untuk bulan yang memang kita dianjurkan untuk beribadah? Mm-mm. Ya kan? Ternyata bulan suci Ramadan itu kita dianjurkan untuk selalu memperbanyak ibadah kita. Bahkan puasa pun bisa dinilai pahala di bulan suci Ramadan. Iya. Ya kan? Puasa tidur. Oh iya, tidur. Tidur itu nilainya bisa berpahala kalau di bulan suci Ramadan. Nah, biasanya kalau orang itu mentang-mentang masuk bulan suci Ramadan, siklus dia berubah. Siklus berubah. Karena dia ada namanya bangun sahur, banyak orang tuh yang bergadang. Iya. Bergadang. Betul. Banyak yang bergadang supaya tidak terlambat bangun sahur. Akhirnya apa? Efeknya ke siang hari mengantuk. Iya. Ngantuk jadinya. Karena dia tidak bisa mendisiplinkan waktu. Dan juga bulan suci Ramadan tuh waktunya kita mendisiplinkan waktu kita bagaimana. Oh iya. Kita harus melatih disiplin waktu kita. Ya. Akhirnya dia apa? Waktunya terbengkalai. Akhirnya yang seharusnya pagi itu bisa dilaksanakan dengan aktivitas ibadah lain, dia bikin tidur. Kenapa? Mengantuk. Kenapa? Dia lambat tidur, terlalu larut malam. Nah, ya kan begitu. Jadi selama bulan suci Ramadan tuh kita juga harus menjaga kondisi fisik tubuh kita, bagaimana istirahat yang cukup. Iya. Malamnya lagi dia makan sembarangan. Iya. Sembarangan dia Balas makan. dendam kan? Balas dendam. Balas Akhirnya dendam. apa? Kekenyangan, gulanya naik, kolesterol naik. Akhirnya apa? Tarawihnya ketinggalan. Tarawih ketinggalan. Akhirnya apa? Baru masuk bulan suci Ramadan beberapa hari, akhirnya terserang penyakit. Kenapa? Makan terlalu sembarangan. Iya. Yang dijaga. Terus kalau begadang juga Iya. salah satu faktor bikin penyakit kan? Penyakit, Soalnya betul kan? Ya. Apalagi kan kita di bulan Ramadan dianjurkan khatam Quran. Membaca Quran kan, Pak. Kalau Anda bergadangnya untuk aktivitas ibadah ya tidak apa-apa. Itu Oh pahala. iya. Tapi kalau Anda begadang di bulan suci Ramadan hanya untuk bergadang yang tiada artinya, kata Roma Irama, itu jadi masalah. Iya. Ya kan? jangan begadang. Iya, Begitu. Maknai bulan suci Ramadan tuh dengan berbagai macam aktivitas ibadah yang pengen kalian lakukan. Silakan. Jadi tetap harus menjaga produktivitas ya. Jangan sampai bermalas-malasan. Jangan lupa olahraga juga kan Betul. supaya. Tapi kayaknya ada yang tanya ini sih, ada yang nanya sih tadi. Oh iya. Gimana kalau kita masuk ke segmen tanya jawab? Boleh. Tapi nanti kita bikin thumbnail ya. Thumbnail ini kayak segmen tanya jawab. Oke? Gimana ya Maksudnya? mereka openingnya nih segmen tanya jawab? Kita boleh masuk ke segmen tanya jawab. Silakan, Pak. Ini ada pertanyaan seputar pertanyaan dari Ya. teman-teman iya. kami, Ah. dari netizen, dari penonton-penonton Podmas.
yang ingin bertanya langsung kepada Pak Bapak Taufik. Taufik. Ya, mohon Tadi- dijawab ya, Pak. Mudah-mudahan pertanyaannya tidak terlalu sulit ya kan. Nah. Cari yang lucu-lucu dulu. Yang olahraga dulu tadi mau dibahas nggak? Oke, Apa ini? tapi kita opening dulu dong. Gimana sih openingnya? Segmen tanya jawab. Saatnya masuk ke segmen tanya jawab. Dibacakan dari Faraisya. Faraisya. Dari Faraisya. Kayak kenal. Kalau bulan Ramadan lebih bagus olahraganya pas pagi atau deket-deket berbuka, Pak? Mau dijawab, Pak. Olahraga di bulan suci Ramadan itu Anda mau melakukannya kapan saja boleh-boleh saja, tidak jadi masalah. Anda mau melakukannya pagi silahkan, mau sore silahkan. Lihat orang di stadion itu banyak kan orang yang jogging-jogging Iya sih. sore-sore. Pagi, Pagi sore. juga ada yang jogging-jogging. Iya. Ya kan? Jadi silakan Anda nyamannya di mana. Kalau Anda nyamannya di waktu pagi karena masih ada tenaga, silakan. Kalau Anda kepengennya di waktu sore sebagai waktu ngabuburit sambil aktivitas olahraga, silakan. Yang penting olahraganya yang ringan-ringan aja. Jangan yang berat-berat. Ya, kalau yang berat-berat takutnya nanti batal puasa. Misalnya lari dari sini ke Bontang misalnya kan gitu. Itu terlalu berat gitu ya kan. Jadi musafir jatuhnya, Pak. Musafir itu. Musafir. Sekalian bawa barang di belakang kan pengendara ya. Iya. Jauh kendil. Jadi makruh ya, Pak. Hah? Makruh, Pak. Kalau Iya, terlalu berat. iya, terlalu berat. Iya. Jadi joko Ya, kendil itu ya. jadi apa? Apa sih joko kendil bukan Joko sih? Kendil, itu dulu ngetren gak sih? Iya. 2000 berapa? 2023 atau 22? 23 ke 24 gitu. 23 deh. Masa sih? Iya. Aku waktu kita baru masuk. Oh iya, Pak. Iya. Joko Kendil, pokoknya itulah. Iya, itulah. Ya. Otak Tadi otak banget. jawaban dari Faraisya itu ya sudah dijawab oleh Pak Topik. Nanti kita tulis aja linknya di Oh iya, kita boleh, ini. boleh, Tulis aja linknya, suruh nonton aja. Mm-mm. Terus selanjutnya dari siapa? Dari Dimas Alif, Siapa nih Dimas Alif? Kamu kenal? temanku tuh kayaknya. Ya. Dari Dimas Alif, Pak. Dia bertanya, apa hukumnya jika kecelakaan di jalan lalu kemasukan nasi padang lalu keminum air, apakah batal? Mohon jawab, Pak. Kecelakaan di jalan itu tidak membatalkan puasa jika tidak ada sesuatu yang masuk ke dalam mulut Anda. Kalau tidak disengaja, Pak. Tidak disengaja. So- Tidak disengaja misalnya apa? Naik motor langsung nabrak misalnya ada orang bagi takjil langsung. Iya. Itu dia. Atau- Itu dia. Atau nabrak kacanya nasi padang. Ya. Iya. Kalau tidak disengaja ya tidak apa-apa ya kan, tidak jadi masalah. Mau Anda nabrak misalnya bakso granat sekalipun yang ada granatnya juga tidak apa-apa. Kalau tidak sengaja ya Tidak kan. sengaja, tidak sadar ya. Misalnya dia naik motor kan, berarti analoginya naik motor, tiba-tiba ada orang bagi takjil gini kan, karena dia kepengen dia gas aja kan, Dak. jadi tangan orang ini langsung masuk dari Oh iya. Bungkus-bungkusnya. Iya. tidak sengaja. Nah, kalau dia menggas pengen dapat kayak gitu, sengaja gitu. Itu sengaja. itu. Batal itu. Kan udah sengaja. Iya, Iya. sengaja dia mungkin Tegas mungkin. tegas gitu. Oh iya. Iya, Kalau dia iya. memang ngancang-ngancang lah sambil buka mulut tuh sengaja itu. Tapi kalau di sekitaran kayak pas remaja kita gini atau kayak di umur-umur ke atas, biasa ada tuh yang disebutnya mokel gitu-gitu. Mokel. Ah. Istilahnya membatalkan puasa secara sengaja. Iya. Nah, itu tuh kalau misalnya gitu tuh ganti puasanya gimana? Kodo, video atau gimana? Kodok tuh. Di kodo. Iya, Di lain bulan ya, Pak. di waktu yang lain, Di waktu lain lain. bulan. Tapi saya pernah dengar yang kafarat itu apa maksudnya? Kaparat yang fidyah maksudnya. Oh sama. Bayar vidya. Bayar fidyah. Heeh. Bayar fidyah. Kalau kaparat lain lagi pembahasannya, cuma ada namanya bayar fidyah. Bayar fidyah itu khusus yang orang-orang yang sakit, tetapi yang tidak mungkin sembuh sakitnya, yang sudah tua renta. Oh. Nah, siapa tahu kita mungkin berbaik sangka aja, mungkin yang mokel tadi itu orangnya tua betul ya kan. Lansia, Pak. Lansia, jadi Oh, iya. ibaratnya dia mokel aja sekalian ya kan. Betul. Betul sih. Iya. Jadi orang yang bayar fidyah tuh orang yang sakit yang tidak mungkin sembuh, sama orang yang ibu hamil. Ibu hamil. iya. Nah, itu kalau itu ada pembahasannya khusus. Ada yang dia kodok puasa, ada yang juga kodok beserta dengan fidyah, ada itu nanti ibu hamil. Itu untuk perempuan, laki-laki tidak mungkin ya. Kamu ada yang mau ditanyakan nggak seputar nifas atau haid? Ada yang mau ditanyakan nggak? Oh, ada. Apa? Ini
Saya pernah waktu itu pas lagi red day, terus saya kepengen minum kan. Nah, tapi kata teman saya kalau saya minum depan orang puasa itu nggak menghargai orang puasa. Tapi bukannya kalau puasa itu esensinya menjaga diri dari hawa nafsu. Betul. Nah, itu yang benar sebenarnya yang mana sih, Pak? Harus saya kah yang menjaga yang menghargai mereka? Ya jelas, tapi kayak bukannya mereka juga harus menghargai orang yang nggak puasa gitu. Ya itulah adat kita di muka bumi ini. Hmm. Adab dan apa etika kita. Memang kita orangnya sedang datang bulan atau ada sesuatu yang tidak membolehkan kita berpuasa. Kita mau minum ini, sedangkan ada teman-teman kalian yang berpuasa, ya kan? Ketika kita minum, dikatakan Anda tidak menghargai kami yang berpuasa. Oh iya. Anda tidak menghargai kami yang berpuasa, ya kan? Sedangkan di situ apa? Istilahnya harus melawan hawa Hawa Nafsu. udah cari aman aja sudah kita cari tempat yang agar Iya. Tahu-tahu juga ya. terlindung baru kita minum gitu karena susah zaman sekarang ini salah sedikit nanti dikritik netizen lah Betul. buat sedunia nanti Netizen sudah terlalu sensitif Iya. zaman sekarang ya. Iya. Jadi harus hati-hati, serba hati-hati. Lanjut. Apalagi? Lanjut, ada pertanyaan dari Lita. Cara negur teman yang masih pacaran di bulan puasa, Pak. Ini kayak panjang deh, kayak panjang. Harus eksklusif ini. Apalagi Gimana tuh? remaja-remaja kayak kita gini kan biasanya Astagfirullah. Dari Lita ya? iya. Wah, Lita kebangetan nih, teman kelasku nih. mana ini Lip temanmu nih Lip sudah kan sering Dia Robis loh padahal Pak. ya Astagfirullah. sering kali kita bahas itu Cara di negur. pelajaran agama di kelas itu ya kan Iya. bukan hanya di bulan puasa tuh Ini gimana nih? bahkan kita singgung-singgung kan teman-teman kalian kan Iya, ada betul. BTW ini teman kelasku. Iya. Iya. Ya, oke. Gimana itu Pak? Cara negurnya, Pak. Siapa yang negur siapa Litanya mau negur. di antara dua tuh nah siapa yang dia percaya kasih tahu secara baik-baik jangan tegur depan umum Iya. nggak boleh ya jangan dinasihati secara baik-baik berduaan misalnya kan diajakin jangan ini bulan puasa jangan lakukan seperti itu ya kan bijak lah menasihati orang Iya. jangan kalian tegur depan umum nanti Itu mempermalukan. mempermalukan ya, ya. Apalagi kita nasihatinya di kopi kenangan misalnya kan Hah, Itu. sambil minum matcha latte. Iya. Ini ada tadi Lita udah jawab ya, Lit. Udah. Nanti kalau mau lebih lanjut temuin Pak Topik. Mumpung guru agamanya sendiri ya. Iya. Tapi sambil dijitak-jitak nih. Soalnya sudah pernah dikasih tahu, disinggung terus ya Pak di kelas. Kok malah diulang pertanyaannya? Ya nggak apa-apa kan, kan ada Mancing. penontonnya nggak tahu kan. Mewakilkan ya. Iya. Betul. Aku juga nggak tahu kok cara negurnya. Iya. Nanti belajar sama Pak Topik. lain kelasnya nih Lain. Oh iya. Belajar sama aku ya deh. Ya udah. Lanjut. Ini ada pertanyaan dari Almira. Almira imut banget. Sahkah puasa jika tidak taraweh dan bolehkah berniat puasa sekaligus diet? Sekaligus diet. sahkah puasa jika tidak taraweh Hah? taraweh itu bukan termasuk syarat puasa loh Oh, bukan. Karena dia sunnah. bukan jadi Anda puasa tidak taraweh ya tidak jadi masalah cuma apa yang Anda lakukan malam hari kalau tidak taraweh itu saja Jadi sia-sia. Pak. ya itu aja yang kalian lakukan ngapain sih malam hari kalian apa yang kalian dapatkan di bulan suci Ramadan kalau Anda tidak taraweh tidak jadi masalah karena apa taraweh itu hukumnya cuma sunnah muakkad cuma sunnah Sunnah yang wajib menuju wajib ya, ya. Tapi. sunnah yang hampir mendekati wajib gitu nah itu aja jadi kalau Anda meninggalkan taraweh tidak jadi masalah Iya. cuma apa yang Anda cari Rugi. rugi loh itu aja sih ya karena Tuhan sudah bagi-bagi pahala nih. Di bulan suci Ramadan Anda tidak mau ngambil sama misalnya Alif misalnya kan jadi orang kaya misalnya Amin. yang Amin. bagi uang 100 juta misalnya setiap orang tapi orang tidak mau ngambil Oh iya. salah dia berarti tidak mau ngambil Kita kan sebenarnya niat kita kan Iya. baik Pak. iya Betul. Terus bolehkah berniat puasa sekaligus diet, Pak? tidak apa-apa silakan Oh, berarti Silakan. enggak. Oh, iya. Tidak jadi masalah Ini Pak, ada yang mungkin ini agak serius ya Pak. Ini yang jadi perdebatan. ya Jadi kalau saya Pak, contohnya, misal saya berniat satu hari sebelum bulan Ramadan malamnya tuh Pak, berniat, ya Allah, sengaja saya berpuasa sebulan full iya Ramadan Ya. karena Allah Ta'ala. ya Gimana itu Pak? itu sebetulnya mazhab Imam Malik Imam Malik. mazhab Maliki itu yang pakai seperti itu kalau kita mayoritas mazhab Syafi'i itu setiap malam Oh iya. setiap malam Di masjid-masjid biasanya kan. setiap malam ya Iya. betul
Setiap malam. Tapi boleh kita berniat satu bulan full boleh. Itu ketika masuk di awal bulan suci Ramadan, awal pertama kali. Awal pertama kali misalnya malam tanggal 1 Ramadan. Nah, kita berniat puasa 1 bulan penuh dengan bertaklid mengikuti Imam Malik. Apa fungsinya? Buat membackup seandainya di malam-malam berikutnya, di malam-malam yang akan datang kita lupa niat puasa. Betul. Tapi tidak bisa memperbaharui niat-niat yang malam kedua, ketiga, keempat nggak bisa. Kita tetap harus setiap malam berniat. Tapi misal sebelum tidur tidur terus kayak bukan ngebacanya tapi kayak aku pengen puasa deh besok, itu udah termasuk niat kan, Pak? Termasuk niat. Oh. Kalau sahur itu termasuk niat nggak, Pak? Pertama itu terkadang ada orang puasa yang tanpa sahur ya kan? Iya. Ada juga orang yang puasa dengan makan sahur ya kan? Ada yang ketiduran. Ketiduran. Kalau kita katakan sahur itu termasuk niat, termasuk niat juga sih bagi orang puasa. Iya, karena ada yang bilang kayak gitu. Iya, karena dia berpuasa supaya kuat dengan cara makan sahur. Tapi ada juga orang yang tidak mau sahur ya kan, pengen puasa terus ya kan. Iya. Yang penting kita ambil yang aman aja. Cari aman ya, Pak. Amannya aja kita berniat aja di malam hari. Oh. Jadi sebelum tidur, biasanya aku sih sebelum tidur niat dalam hati, biar kalau kelupaan nih bangun-bangun udah ajan subuh, itu langsung nggak batal aku, Iya. sah puasaku. Kita kan sempet ini Lip kemarin, kita sempet take kan. Tapi habis itu kita ini kan. Nah, Spoiler nggak sih? Spoiler ya. kamu udah nyebut itu tadi di awal. Iya, udah. Nah, Tapi jangan terus terang ya. enggak. Terus kita sempet tuh di awal ada basa-basi ngebahas makanan. Habis itu kita kepikiran, ini makruh nggak ya puasa kita tuh? Tapi kita lupa nanya ternyata. Mumpung ada bapak di depan, silahkan ditanyakan. Silakan ada Jadi- apa ada jadi masalah itu. Tapi kalau misalnya sampai terbayang ngiler itu batal nggak atau makruh? Batal kan? Enggak batalkan. Oh, udah batal. Batal. Kan makanannya udah masuk ke mulut ya kan? Tapi terbayang Bayangkan aja ya kan. sampai beliur gitu enggak batal. Enggak batal. Oh. Membayangkan makanan itu tidak batal. Ya karena kita saking laparnya ya kan. Iya, wajar manusiawi. Pak. Wajar itu manusiawi. Betul. Tau gitu kita bahas makanan aja Lip. Nanti. Tapi BTW sudah ada ini enggak? Referensi nyari takjil di mana? Komisinya di mana? Aku hari ini kayaknya masak deh. Tadi sih mama sempat masak, ada sanggar cempedak. Kamu buka pakai apa, Lip? Aku nanti nyari takjil di Oh. Pasar Segiri kayak. Aduh puasa kasihan namanya. Oh iya. Sorry ya, mohon maaf ya. Mohon maaf. Ini mancing nih, Kaurika nih. Ya, Betul. jadi emosi makruh nggak sih puasanya? Berkurang saja kalau Oh. Sama kayak nangis, Pak. Nangis tuh nangis itu tidak batalkan puasa. kecuali air matanya masuk ke Nangis. Terminum. iya. Itu sudah batal, itu sengaja itu. Iya. Apalagi Anda memang potong bawang supaya nangis. Kamu itu pernah nggak? itu sih nggak cuma nangis ya, itu sampai ngelingus. Jorok ih. Nangis gak? Pernah kamu? Enggak sih, ingat banget. Emang kamu pernah? Enggak lah. Enggak loh. Waktu kecil kayaknya nggak tahu sih, nggak ingat. Pernah sih kayaknya. Pernah. Di Jorok. Kaurika jorok. enggak nangis. Ya waktu itu di nangisnya doang. iya, enggak aja Pak sampai beingus. Oke, lanjut ya. Aku deh. Baca Dari siapa ini? dari Pans. Pans. Ini tolong namanya ini yang ini ya. Dalam kurung kayak dikasih dalam kurung aja dari siapa gitu. Dari hamba Allah dah. Ya, dari Pans. Apa? Ya, underscore ZN. Iya, Pans underscore ZNS. Dia bertanya, Pak. Pahala yang paling besar didapat di waktu Ramadan, pahala ibadah apa, Pak? Biasanya kalau bulan suci Ramadan tuh selain daripada puasa, biasanya orang itu pertama tadarus Al-Qur'an. Tadarus Al-Qur'an, ya. Tadarus Al-Qur'an ya, ingat tadarus Al-Qur'an. Bukan tadarus ML atau Free Fire. Al-Quran diginikan doang baru kayak gini dia, Pak. Tadarus Al-Qur'an. Yang kedua, biasanya kalau orang sudah masuk bulan suci Ramadan itu sholat tarawih. Sholat tarawih, ya kan? Mau 8 atau 23 terserah mau yang mana ya kan? Yang penting tarawih. Ya, yang penting tarawih. Ya. Habis itu kalau kita cari pahala lagi, sholat malam. Qiyamul Lail. Oh. Ya, sholat malam. Bangun di sepertiga malam ya kan, sebelum sahur kita ibadah dulu. Tapi biasanya kalau di 10 hari terakhir biasanya di masjid ada ya, Pak? Ya, itu Berjamaah. ya, karena mereka mencari
Lailatul Qadar. Ah. Oh iya. Jadi mereka beribadahnya di malam-malam 10 terakhir bulan suci Ramadan. Nah, ini bagus nih. Menyangkut Lailatul Qadar. Belum Kira- habis, Kenapa? belum habis. Pertanyaan dia belum dijawab. Sabar dulu, sabar. Pak, jawab dulu, Pak. Iya. Jawab. Yang berikutnya mungkin dia pengen mencari pahala yang utama dengan cara bersedekah. Bersedekah. Sedekah. Bagi-bagi dengan- takjil. Ya, bagi-bagi takjil atau Tersenyum. memberi makan orang-orang yang puasa. Karena pahalanya itu sama dengan orang yang berpuasa itu. Oh, Ya, gitu. kalau memberi makan orang puasa itu pahalanya sama. Tidak kurang itu. Sama seperti orang berpuasa pahalanya. Bersedekah. Yang lain-lain masih banyak, tapi yang lebih kita utamakan yang 4 ini gitu. Yang Selain- paling ya, dahsyat ya. pahalanya. Selain daripada sholat wajib ya kan dan puasa. Itu aja. Kerjakan itu aja. Tadi- Dapat kalian. Kalau misalnya Pak, tadi menyangkut tidur Pak. Ya, Tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah. Ya. Itu mereka harus memang asal tidur aja atau harus ada niat khusus Pak? Enggak, sebenarnya gini loh. Orang itu kalau dia tidak tidur, dia bisa melakukan perbuatan yang tercela atau yang maksiat. Iya sih, Ya. bener sih. Jadi daripada dia mengerjakan perbuatan seperti itu, mending dia suruh tidur deh. Lebih baik ya. Lebih baik disuruh tidur aja. Artinya dia terjaga daripada perbuatan yang maksiat. Misalnya dia mau mokel nih kan, lapar gitu kan. Daripada dia mokel batalkan puasa, suruh aja dia tidur. Iya betul. Pahala tidur dia. Tapi ada nggak sih yang tidur yang jam 11 pagi ke siang itu? Adanya Tidur apa ya? Itu namanya tidur apa namanya? Qobliyah. Tidur mati. Lain yang Jadi yang abis sebelum sahur tidur zuhur. sampai Lain. jam- Yang jam sebelum 5. zuhur. Qailullah. Kalau Oh iya. Qailullah. Ya. Tidur sebelum masuk waktu zuhur. Jam-jam setengah 11 atau jam 11. Ah. Itu tidurnya buat kita menambah daya gedor ketika malam beribadah. Oh gitu. Oh, iya. Kuat. Apa tadi waktunya kapan Pak? Waktunya jarak dari jam setengah 11 atau jam 11 sampai mendekati waktu Zuhur. Itu tidurnya berpahala itu. Hmm. Buat apa? Buat menambah daya gedor. Ketika malam kita beribadah tidak mengantuk. Tadi kamu ngiranya apa, Lip? Aku ngiranya tadi tidur mati, habis sahur sampai mau buka Bah, tidur. itu Itu biasa aja. Ada orang tidur dari awal Ramadan bangunnya waktu Lebaran. Siapa Pak? Lebaran apa? haji. Apa? Lebaran haji. Ada enggak seperti itu? Enggak dong. Emang enggak ada. Cuma seandainya Ya, kalau ada meninggal yang itu. latihan meninggal itu. Enggak. Hibernasi. Tadi masalah apa namanya Lailatul Qadar aku nggak sabar sumpah. Apa? Menanya apa, Lip? Di malam-malam apa aja sih Pak yang diduga kuat munculnya Lailatul Qadar? Jadi perlu kita ketahui dulu. Lailatul Qadar itu Iya. apa, Pak? Perlu kita ketahui dulu bahwasanya ada 5 hal yang Allah sembunyikan waktunya. Ada 5 Apa itu? hal yang Allah sembunyikan waktunya. Yang pertama, terkabulnya doa di waktu hari Jumat. Oke. Ya, terkabulnya doa di waktu hari Jumat. Jadi ada satu momen waktu mustajab di hari Jumat itu apabila kita berdoa cepat dikabulkan. Tapi di hari Jumat itu kita tidak tahu jamnya berapa, kapan waktunya, apakah sebelum Jumat, apakah ketika Jumat berlangsung, apakah ketika sudah selesai sholat Jumat, kita tidak tahu. Yang penting hari Jumat. Apa hikmahnya? Berarti kita dianjurkan ketika sudah masuk hari Jumat, kita dianjurkan untuk memperbanyak doa. Nah, itu yang pertama. Yang kedua ada namanya sholatul wusta. Di Quran itu ada surah Al-Baqarah. Sholatul wusta itu adalah sholat yang keutamaan pahalanya lebih utama daripada sholat-sholat yang lain. Sholatul wusta. Nah, hikmahnya apa? Karena kita tidak tahu sholatul wusta itu termasuk yang mana, maka kita dianjurkan untuk selalu sholat berjamaah. Supaya kita dapat sholatul wusta itu yang mana. Memang sih ulama mengatakan sholatul wusta itu antara sholat subuh atau sholat asar. Tapi tidak menutup kemungkinan sholat-sholat yang lain juga, ya kan? Yang pahalanya luar biasa. Nah, makanya kita dianjurkan untuk supaya tidak ketinggalan sholat 5 waktu atau sholat berjamaah. Supaya kita mendapatkan keutamaan sholatul wusta. Yang ketiga ini baru Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu Allah sembunyikan waktunya di mana? Yang jelas di bulan suci Ramadan. Kebiasaannya di 10 terakhir bulan suci Ramadan di malam-malam ganjil. Malam-malam ganjil. Kebiasaannya. Makanya
karena kita tidak tahu apakah turunnya di malam 21, 23, Hmm. 25, kita tidak tahu ya kan. Makanya kita ketika sudah masuk 10 terakhir bulan suci Ramadan, kita dianjurkan untuk memperbanyak ibadah kita supaya kita dapat Lailatul Qadar. yang pahalanya sama dengan 1000 bulan. Nah, jadi kalau kata orang mengatakan misalnya dia jomblo ketika malam Lailatul Qadar, berarti dia jomblo selama 1000 bulan loh. Ja- Tapi kalau aku sih sebelum malam terakhir biasanya saya iktikaf Pak. Ya itu Tidur di sudah. masjid, Pak. Ya, Oh, Nah, tapi yang di malam-malam ganjil. malam ganjil untuk apa ya, mencari Lailatul Qadar. Itu baru 3, kan ada 5 kan tadi Bapak katakan. Iya. Keempatnya nih Pak. Yang keempatnya Iya. itu kita tidak tahu di mana letaknya apa itu nah, murkanya Tuhan, kita tidak tahu. iya, iya. Kita tidak tahu letak murkanya Tuhan tuh, kita tidak tahu di mana. Mungkin perbuatan kita yang tercela seperti ini, di antara itu mungkin ada yang langsung Allah tuh murka sama kita. Kita tidak tahu. Makanya kita dianjurkan hikmahnya apa? Untuk menghindari perbuatan yang tercela. Kebalikannya, kita tidak tahu di mana turunnya rahmat Tuhan. Hmm. Nah, gitu. Ini yang kelima. Yang kelima, Oh. kita tidak tahu di mana turunnya rahmat Tuhan. Makanya kita dianjurkan apa? Untuk selalu memperbanyak ibadah-ibadah yang baik. Ya, kita tidak tahu, barangkali kita menyingkirkan batu yang mengganggu orang di jalanan, barangkali saat itu Allah ridho dengan kita, kita dapat pahala yang luar biasa. Masya Allah. Ya kan? Nah, Betul. atau saat itu misalnya tiba-tiba kita kepengen mokel, pas mokel mungkin saat itu murka Tuhan turun, nah kita bisa dapat murkanya Tuhan. Makanya ada rahasia-rahasia tertentu. Kalau berbicara Lailatul Qadar tadi ya seperti itu nih. Yang jelas turunnya di bulan suci Ramadan ya. Iya. Ya. Kalau kalian masih bingung mencari Lailatul Qadar, cari aja nama teman yang namanya Lailatul Qadar. Ada. Lailatul Ada Qadar. nggak temanmu? Nggak ada. Nanti kayaknya aku ada sih teman SD. Orang Hilal aja ada namanya Hilal ya kan? Iya, Ada nama orang Hilal. 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 Ada Pak. Ada nama orang Hilal. Oh berarti nanti kalau Hilal mau sudah Ramadan nyari dia aja Pak. Oh iya. Hilal belum ditemukan tuh dia di rumah. Itu dia, ya kan? betul. Hilal. Nggak usah pakai. Oh ya, hilalnya lagi duduk di rumah. Iya. Yang tentang sholatul musto. Ya, Usto. Itu bisa ada kemungkinan di sholat sunnah juga kah, Pak? Atau Wajib. Wajib aja? Qurannya wajib. Oh. Di 5 sholat wajib itu ya Pak. Ya, sholat wajib. Tapi kalau yang sholat sunnah itu ridhonya Tuhan, rahmatnya Tuhan tuh. Barangkali kita melakukan sholat sunnah ini, saat itu turun ridhonya Tuhan, rahmatnya Tuhan ya kan. Nah, makanya laksanakan banyak-banyak ibadah yang baik-baik. Kalau aku senang tuh sholat sunnah sebelum subuh. Oh iya, yang Iya, lebih oh, baik iya. dari dunia dan sisinya itu ya? Itu. Saya senang. Tapi itu hikmahnya apa Pak? Sholat sunnah sebelum subuh itu Pak. Itu tadi lebih pahalanya lebih baik daripada seluruh dunia dan Isinya, isinya. Masya Allah. Berarti kita orang kaya dong. Iya, kan? betul. Dalam seluruh dunia, ya kan? Hikmahnya ya. Nah, hikmahnya seperti itu. Oke, lanjut pertanyaan. Apa lagi? Sudah Ada lagi ya? nggak? Banyak ya? Makin banyak. Ini Pak, Dari dari John Nixon, Pak. John Lennon. Apa John Lennon? Dari John Lennon. Hukumnya minum air putih saat cegukan tapi lagi puasa tuh apa ya? Minum air putih saat cegukan. Nah, mungkin dia cegukan, nggak sengaja tuh minum. Iya. Kan biasanya dia abis itu Kumur nggak sih seharusnya? emang ngaruh. Iya. Lagi puasa nih kan, supaya hilang puasanya, ambil aja es kelapa misalnya kan. Nah, Iya. Alhamdulillah hilang anunya kan, cegukannya kan. Oh iya. puasanya juga hilang. Batal itu. Batal ya? Batal itu. Cegukan tuh padahal bisa ditahan pakai tahan napas tau. Iya. Iya, Lama-lama gitu. tahan habis itu diemin nanti hilang. Tapi kayak harus berasa banget di di kayak di ulu hati gitu. Ya. Itu cegukan. Jadi itu ya, siapa nih? John Lennon. John John Lennon. Lennon batal. Anda John Lennon kelas 11/4 ya. Nah, iya. Ini rahasia, Pak. Sama Allah. Ini Anda pertanyaannya nyeleneh ini ya. Ini lagi nih. Ada lagi nih ini. Enggak berhenti John Lennon nih. Nih. kalau puasa WR 100 tapi tarawehnya 0,1% tuh gimana, Pak? Jadi dia puasa terus, Iya. tapi nggak pernah taraweh. Iya. Sama kayak tadi ya, Pak. Sama kayak tadi jawabannya. Iya, iya. Ngapain sih Anda cari apa sebenarnya di ketika bulan suci Ramadan nih? Oke. Tat, saya mau nanya ini.
Mungkin masuk pertanyaan terakhir atau gimana? Boleh kamu. Pertanyaan terakhir ya mungkin Pak. Iya. Misal ada orang yang dari lahir udah muslim, Iya, habis itu dia bertato. iya. Nah, itu kan tatonya permanen dan berarti sampai dia mati ada terus kan? Itu berarti misal dia mau sholat, wudhu gitu nggak diterima atau gimana? Ini mungkin agak melenceng dari puasa tapi saya penasaran sih. Oke. Orang bertato. Tato itu kebanyakannya eh, sesuatu yang menempel di atas kulit ya kan. Betul. Ketika dulu dia masih zaman-zamannya kegelapan ya kan dia bertato. Tapi entah dia dapat hidayah dari Tuhan, akhirnya dia mau bertobat. Terus tatonya bagaimana? Kan tetap Apakah dihapus? Apakah dibiarkan? kalau memungkinkan bisa dihapus kan. Tapi Nah. kalau sakit jangan kan ya. Kalau dia memang tidak bisa dihapus sama sekali, menyakiti dirinya, sudah biarkan aja. Biar dia ingat dulu, Bumi, dia ingat dengan kelakuan dia pernah bertato. Tapi selama dia itu tidak menyakiti dirinya. Tapi kalau dia menghapusnya tidak menyakiti dirinya, dia pengen hapus silakan. Itu aja. Islam tidak memberatkan seseorang. Tapi berarti dengan dia sudah bertobat berarti ibadahnya diterima. Diterima. Oh. Itulah rahmatnya Tuhan ya. Tato itu kalau dia memang tidak merasa sakit, ketika dihapus hapus saja. Kalau dia memang itu uzur, mengganggu kesehatan dia, ya sudah nggak usah, nggak apa-apa. Nggak dipaksakan, ya kan? Betul. Ya. Ada yang mau tanya lagi nggak? Mungkin sudah. Apa kamu ada, Lip? Oh iya Pak, terakhir Pak, mungkin Pak, penutup Pak, Iya. sebelum closing. Terakhir terus nih. Saya pernah dengar Pak, ada yang namanya di bulan Ramadan ini, ada yang namanya Nuzulul Quran. Iya. Oh iya. Nuzulul Quran itu apa sih Pak? Malam turunnya Al-Quran. Nanti ini malam tanggal 16 ya. Hari ini tanggal berapa? Tanggal berapa? 15. Tanggal 15. Malam besok. Malam nuzulul Quran. Oh bertepatan besok. Ya. Malam turunnya Al-Quran. Yang Iqra. Surah Al-Iqra ini. Iya. Oh, iya. Yang Nabi Muhammad di Iya, Gua. nah itu malam turunnya Al-Quran ke muka bumi. Bukan ke muka bumi. Iya. Malam turunnya Al-Quran dari langit dunia ke Nabi Muhammad. Turunnya wahyu Pak. Iya. Ayo Wahyu. Karena ada namanya Lailatul Qadar, ada namanya Nuzulul Quran. Quran. Dua itu nggak bisa Itu berbeda itu. Itu sesuatu yang berbeda, bukan sama. Ya. Sama-sama turun di bulan Ramadan. Ya, betul sekali. Apa tadi jatuh tuh? Oh, Apalah. nggak bisa dijelaskan ya. Kita jelaskan itu nanti buka puasa itu Iya. kan. Oke, terakhir Pak, mungkin ini kita mau buka juga ya sudah nih. Jam berapa nih? Jam 4:30. Iya, 4:30 Mungkin sudah. Bapak bisa memberikan pesan-pesannya kepada khususnya ya Pak kepada siswa-siswi SMA Negeri 16 Samarinda Pak di bulan puasa ini harus apa dan bagaimana kita ini Pak dalam menjalankan ibadah puasa ini sehingga bisa sangat bermakna bagi kami ini Pak. Oke. Bisa lihat sana Pak. Iya. Untuk anak-anak sekalian yang berada dimanapun dia tinggal, Iya. khususnya siswa-siswi SMA Negeri 16 Samarinda, lebih umumnya kepada anak-anak yang ada seluruh kota Samarinda maupun provinsi Kalimantan Timur, sudah selayaknya ketika kita memasuki bulan suci Ramadan, kita hiasi hari-hari kita hiasi waktu-waktu kita dengan sesuatu amal ibadah yang memang kita kerjakan di bulan suci Ramadan. Di antaranya berpuasa, tadarus Al-Quran, ya kan, mengikuti pengajian agama tentang puasa atau tentang Ramadan. Intinya lakukan kegiatan hal-hal yang bermanfaat. Jangan jadikan bulan suci Ramadan itu sebagai bulan untuk bermalas-malasan. Itu salah besar. Kalian tidak akan mendapatkan apa-apa nanti ketika Anda bermalas-malasan. Kerjakan, lakukan, bangun, laksanakan amal ibadah yang bagus-bagus yang bisa kita kerjakan di bulan suci Ramadan. Itu aja, tidak perlu banyak-banyak. Intinya itu aja. Oke. Jadi jangan bermalas-malasan sih. Iya. Oke. Mungkin itu dulu ya teman-teman di episode kali ini di mana? Di episode 5 ya ini. Iya, episode 5 segmen Episode- 2. Episode 5 segmen 2 eksklusif bersama Pak Taufik sebagai guru agama Sebagai- yang pernah ya. mengajar di SMA Negeri 16 Samarinda. Terima kasih ya Pak Iya. telah meluangkan waktunya berkesempatan hadir
untuk podcast kami Pak. Lain kali bisa diundang lagi ya Pak. Mungkin iya Bisa. Pak. Kalau Mbak Madi siap. Oke. Otak kita kendalinya ada di Iya. Pak Madi pokoknya. Nanti mungkin pembahasan yang lain ya Pak. Oh iya, Tema siap. yang lain bisa Bisa. kita undang lagi. Nanti mungkin ada oleh-olehnya ya. Tidak jadi Iya. masalah. Iya. Mau maraton kayak nonton anime juga Iya, bisa. nanti live kalau perlu live. Iya, live. Sama. 4 jam kita bahas Iya, sama agama. Jen. Kebetulan BTW ada Jen juga tapi ini lagi nggak ada ya. Ya, dia lagi ada urusan Hai di Jen. luar. Hai Jen. Hai. Ya. Oke, terima kasih Oke, Pak. Baik. ya, ya. Kita tutup dulu ya Pak. Ya, silakan. Tutup, Eureka. Apa ya? Ngomong lah, belajar. Oke, mungkin itu ya teman-teman pembahasan kita di episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa apa? Like, comment, subscribe. Basi itu lama. Pokoknya jangan lupa nonton di episode yang selanjutnya, Ya. episode 6 ya. Ya, Dengan yang bintang tamu yang tidak kalah menarik. Pokoknya dengan tema-tema pembahasan yang nggak kalah menarik juga. tetap saksikan Podcast Yes, Semanas. Bye-bye, Dadah, guys. sampai jumpa. Terima kasih Pak Taufik. Terima kasih. Sama-sama. Oke.